Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kartika Eka Safitri Dewantari dari KKN Unit 40. Jadi pada materi hari ini mengenalkan tentang akta otentik dan akta di bawah tangan. Secara garis besar, akta otentik itu tuh adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini dibuat oleh notaris. Dan kemudian ada yang namanya akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini merupakan akta yang dibuat oleh para pihak. Pasti tidak asing dengan sebuah pelang yang ada di pinggir jalan mungkin seperti ini. Itu adalah pelang yang menunjukkan bahwa bahwa ini merupakan kantor dari notaris. Jadi notaris itu memiliki ketetapan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini undang-undang jabatan notaris ya, yang tentang kewenangannya adalah membuat akta otentik dan mengesahkan beberapa akta di bawah tangan melalui legalisasi atau watermarking. Nah, selanjutnya ada pengertian akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta dibuatnya. Artinya, akta otentik ini akta yang dibuat pejabat yang berwenang. Ya, pejabat yang berwenang ini adalah notaris. Contoh dari akta otentik sendiri itu ada akta jual beli, akta perjanjian para pihak, dan grosse akte. Dari akta otentik sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan akta relas atau berbentuk berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau partage akte. Akta relas sendiri itu karena dibuat oleh pejabat, artinya dibuat oleh berbagai instansi. Bisa jadi contoh dari instansi kepolisian sendiri itu ada berita acara penangkapan, penahanan, atau berita acara saksi dan sebagainya. Kemudian kalau dari segi notaris sendiri, ada nggak sih berita acara yang dibuat oleh pekerjaan notaris? Ada, disebut ada berita acara tentang kepengurusan saham atau berita acara rapat umum RUPS. Kenapa perlu dicatatkan? Karena notaris ini berperan besar dalam pencatatan secara sah, yang artinya akta tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian tetap di pengadilan. Kemudian ini adalah partage akte. Jadi para pihak ini bahasa gampangnya request atau meminta kepada notaris untuk dibuatkan sebuah akta dalam bentuk perjanjian yang isiannya itu telah ditentukan oleh para pihak. Nah, apakah bisa dibatalkan? Sebenarnya akta notaris sendiri ini kan memiliki kekuatan yang paling tertinggi. Jadi seumpama mau dibatalkan dalam gugatannya tersebut, para pihak yang bersengketa dalam gugatannya harus meminta, karena dalam hukum acara perdata itu sifatnya adalah pasif, sedangkan hakim sendiri tidak bisa memutuskan sesuatu yang tidak bisa hakim itu tidak bisa memutuskan sesuatu apa yang tidak diminta oleh para pihak. Apabila hakim itu sampai memutus sesuatu yang tidak digugat atau tidak diminta oleh para pihak, maka tindakan hakim tersebut sebagai ultra petitum. Selanjutnya ini adalah akta di bawah tangan. Jadi akta di bawah tangan ini adalah akta yang dibuat oleh para pihak. Yang pertama ada akta di bawah tangan. Nah, ini akta yang dibuat oleh para pihak tapi tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak disahkan oleh siapapun. Kemudian ini ada akta di bawah tangan atau watermarking. Jadi para pihak ini udah tanda tangan dulu di rumah, kemudian didaftarkan ke notaris. Kemudian akta di bawah tangan dengan legalisasi oleh notaris. Jadi para pihak ini kayak sudah membuat surat atau dokumen yang hendak ditandatangani, kemudian dibawa ke notaris. Kemudian notaris akan membacakan isiannya dan menjelaskan kepada para pihak itu juga. Kemudian setelah dijelaskan oleh para pihak,
dan dirasa dokumen tersebut aman, maka notaris mengiyakan kalau itu bisa untuk ditandatangani dan itu aman gitu. Intinya akta di bawah tangan dengan legalisasi itu dirasa lebih dijamin karena legalisasi itu yang dijamin orangnya, para pihak yang datang pada hadir tersebut, isiannya itu juga dijamin karena telah dibacakan oleh notaris, artinya dapat dipastikan. Nah, kalau seumpama ada kesalahan juga dapat disampaikan oleh notaris tersebut ke para pihak. Selanjutnya ini adalah akta di bawah tangan yang seperti saya sampaikan tadi. Ini yang dibawa ini contoh dari legalisasi yang saya ambil dari buku praktikum yang ada di sekolah. Kemudian ini juga contoh dari warmaking yang saya ambil juga dari buku sekolah. Di sini ada perbedaan legalisasi antara legalisasi dengan warmaking. Jadi legalisasi itu jika akta di bawah tangan dilegalisasi, maka pejabat legalisasi menjamin kepastian tanggal akta, kepastian bahwa benar dokumen tersebut asli dan dibuat oleh para pihak, dan kepastian bahwa akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Kemudian warmaking ini sebatas mendaftarkan, jadi surat ini sudah ditandatangani sebelum dibawa ke notaris. Ini ada kekuatan perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan. Nah, biasanya itu akta otentik itu memiliki kekuatan yang sempurna bagi para pihak. Kemudian sedangkan akta di bawah tangan itu merupakan akta alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak. Tapi kalau seumpama disangkal itu sebagai alat bukti permulaan. Oleh karena itu, apabila ketika itu disangkal, maka pihak yang mengajukan perjanjian itu wajib membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi dari akta tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.